Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayati. Saat ini saya diberikan amanah sebagai staf bidang pendidikan di Yayasan Permata Mojokerto, Kota Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Alhamdulillah, saat ini saya berkesempatan untuk menampilkan kinerja terbaik kami, yaitu di dalam pengelolaan lembaga PAUD dengan judul Membangun PAUD IT Permata yang Adaptif melalui implementasi manajemen Objektif and Key Result atau OKR. Baik Bapak Ibu, berikut adalah uraian penjelasan dari karya terbaik kami. Saat ini kita ada di masa new normal setelah kita semua mengalami masa-masa ujian, yaitu masa pandemi COVID-19. Banyak sekali sisi kehidupan masyarakat yang mengalami dampak adanya pandemi ini, antara lain di aspek sosial, ekonomi, politik, dan juga pendidikan. Di bidang pendidikan atau aspek pendidikan, dampak ini juga dirasakan di pendidikan anak usia dini atau PAUD. Orang tua, anak didik, guru, dan lembaga PAUD itu sendiri mengalami dampak ini. Banyak lembaga-lembaga PAUD yang mengalami penurunan jumlah peserta didik karena orang tua enggan untuk memasukkan anak-anaknya di jenjang PAUD. Mereka merasakan kesulitan ketika harus membantu pendampingan anak-anak belajar saat KBM online. Adanya stimulasi yang sulit juga dilakukan oleh guru-guru membuat terjadinya learning loss, yaitu anak-anak mengalami kesulitan untuk mendapatkan pengalaman belajar yang berakibat pada menurunnya kemampuan di bidang kognitif dan juga pembiasaan membentuk karakter mereka. Oleh karena itu, untuk mengembalikan fungsi PAUD sebagai lembaga pondasi pendidikan bagi anak-anak, dibutuhkan sebuah manajemen, sebuah sistem pengelolaan di lembaga PAUD itu sendiri yang pada akhirnya nanti membentuk PAUD adaptif yang bisa meminimalisir terjadinya learning loss. Sebelum lebih lanjut, saya akan menjelaskan tentang membangun PAUD adaptif dengan implementasi manajemen OKR. Saya akan menjelaskan secara sederhana struktur yang ada di Yayasan Permata Mojokerto. Yayasan Permata Mojokerto memiliki 6 bidang yang membantu di dalam pengembangan organisasinya, yaitu ada bidang humas, bidang sarana prasarana, bidang Al-Quran, bidang SDM, bidang ekonomi, dan bidang pendidikan. Bidang pendidikan ini membawai ada unit sekolah Islam terpadu mulai dari jenjang PAUD, SD, SMP, dan MA. Dan untuk jenjang PAUD, kami mempunyai layanan mulai dari preschool, tempat penitipan anak, kemudian playgroup, dan taman kanak-kanak atau TK. Bagaimana Yayasan Permata Mojokerto menjawab tantangan di masa pandemi? Mari kita simak berikut ini. Ketika pandemi datang, banyak sekali permasalahan-permasalahan yang muncul. Mulai adanya learning loss, ada fenomena kecanduan gadget, adanya penurunan jumlah peserta didik, dan juga masalah KBM daring yang tidak sukses. Pada akhirnya Yayasan Permata Mojokerto memilih OKR yang membantu mensinergikan antara Yayasan Permata dengan bidang-bidang dan unit PAUD bekerja sama di dalam strategi pengembangan organisasinya sehingga bisa menjadi solusi akan masalah-masalah yang muncul saat pandemi itu, yang pada akhirnya disinilah akan membantu terwujudnya PAUD adaptif. Apa itu PAUD adaptif? Yaitu PAUD yang mampu merespon dengan cepat segala perubahan yang terjadi di masyarakat, sehingga kebutuhan masyarakat akan stimulasi pendidikan anak usia dini di masa pandemi ini tetap bisa terpenuhi dengan baik. Apa itu OKR? Baik, saya akan menjelaskan tentang manajemen OKR. OKR awal
digunakan, diimplementasikan oleh Andy Grove di Intel, sebuah perusahaan prosesor terbesar di dunia. Kemudian pada tahun 1999 manajemen ini diadopsi oleh John Doerr ya, untuk diadopsikan, diimplementasikan di Google yang awalnya hanya 40 karyawan, saat ini sudah berkembang luar biasa dengan 60.000 karyawan lebih. OKR sesuai dengan namanya terdiri dari dua hal, yaitu objektif dan key result. Apa itu objektif? Objektif ini adalah tujuan yang hendak dicapai oleh lembaga. Tujuan yang hendak dicapai oleh lembaga ini dituliskan ya dengan bahasa yang singkat, berisi motivasi impian yang bisa dikejar. Sedangkan key result adalah indikator capaian tujuan yang akan diraih. Jadi dengan key result ini arah gerak organisasi itu akan semakin fokus ya, karena dia akan punya indikator-indikator ya, indikator-indikator yang akan dicapai. Lebih lanjut saya akan menjelaskan tentang manfaat OKR bagi organisasi atau lembaga. Jadi dengan adanya OKR ini, sebuah lembaga atau organisasi akan mudah menjadi lembaga yang responsif dan peka terhadap perubahan-perubahan. Karena di dalam OKR ini penilaian kinerja dan evaluasi itu berbatas hanya 3 bulan. Jadi 3 bulanan sudah bisa dilakukan, sehingga adanya perubahan-perubahan, inovasi-inovasi itu bisa cepat dilakukan. Yang kedua, manfaat OKR ini adalah membantu meningkatkan tujuan dan produktivitas ya. Jadi fokus pada produktivitas dan kinerja. Kemudian yang ketiga juga adanya peningkatan transparansi, karena semua elemen yang ada di dalam lembaga itu tahu apa yang akan dikerjakan ya. Kemudian yang keempat, ada keselarasan ya, strategi di dalam elemen yang ada di dalam lembaga itu, mulai dari level eksekusi sampai pada bawahan, semuanya punya keselarasan strategi. Dan yang terakhir, lembaga akan terbantu dalam melakukan penilaian kinerjanya sekaligus dalam melakukan evaluasinya. Demikian tadi beberapa teori tentang OKR. Lalu bagaimana implementasi OKR ini di manajemen PAUD IT Permata? Yang pertama, ada perencanaan di tingkat Yayasan Permata Mojokerto selaku eksekutif. Di sini akan dirumuskan pembuatan objektif, key result, dan checkpoint target capaian. Seperti itu. Kemudian selanjutnya akan ada tahapan sosialisasi. Karena OKR ini menjadi hal yang harus diketahui oleh semua elemen yang ada, maka OKR ini harus diketahui oleh semua yang ada di dalam elemen yang ada di YPM dan PAUD ya. Selanjutnya, setelah ada tahapan sosialisasi, maka dilakukan perencanaan, yaitu di tataran level unit, yaitu di PAUD. Nah, di sini unit PAUD akan membuat objektif yang diambil dari key result yang ada di yayasan. Jadi key result yayasan menjadi objektif yang ada di unit PAUD. Selanjutnya, unit PAUD akan buat key result baru yang menentukan capaian-capaian indikator dari objektif tadi. Sekaligus di situ akan dibuat program dan kegiatannya. Kemudian setelah perencanaan, maka dilakukan pelaksanaan. Pelaksanaan ini sesuai dengan program yang sudah diketahui setiap individu. Jadi kalau di tempat kami, perencanaan itu akan dilaporkan lewat link Google Drive ya, seperti itu. Setiap 3 bulanan, sedangkan pelaksanaannya itu dilaporkan dalam setiap pekanan. Nah, setelah pelaksanaan 3 bulanan atau kuartal, maka dilakukan adanya monitoring dan evaluasi. Pengukuran kinerja dan evaluasi ini dilakukan sifatnya adalah 3 bulanan. Baik, berikut ini akan kami sampaikan contoh implementasi OKR di PAUD IT Permata. Jadi ketika OKR YPM itu objektifnya ada cerdas emosi, ada key result-nya yang berbunyi tercapainya 100% SKM memiliki kepribadian matang dan berakhlak mulia.
Yang kedua, tercapainya 100% SKL, memiliki pribadi yang sungguh-sungguh disiplin dan mampu mengendalikan diri. Program kegiatannya adalah penyediaan ulang dokumen SKL, menyusun form laporan ketercapaian dan melakukan monef ketercapaian. Lalu OKR ini diturunkan di OKR PAUD. Ya, OKR PAUD itu dengan objektif mengambil, saya contohkan satu di sini, itu tercapainya 100% SKL, memiliki kepribadian matang dan berakhlak mulia. Apa untuk key resultnya? Yang pertama adalah terlaksananya program untuk ketuntasan minimal 3 indikator SKL. Kemudian yang kedua, tercapainya 30% jumlah peserta didik memiliki kepribadian berakhlak mulia. Nah, di sini diambil 30% karena nanti masih ada kuartal sampai kuartal 4, sehingga checkpoint yang berlaku di kuartal 1 ini baru di 30% ya. Sedangkan program dan kegiatannya ada pohon karakter, juga ada duta karakter untuk mensukseskan tercapainya SKL tersebut. Baik, berikut ini di 3 slide ke depan akan saya tampilkan ya hasil pengukuran OKR ya untuk kuartal 1 dan 2. Hasil pengukuran ini adalah hasil pengukuran mulai dari preschool, TPA sampai dengan TK. Sesungguhnya yang kami ukur banyak sekali komponennya ya. Tetapi untuk saat ini yang kami sajikan adalah hasil pengukuran yang terkait dengan SKL atau STPPA, standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Harapannya dengan melihat hasil pengukuran ini, kita akan melihat apakah dampak manajemen pengelolaan yang bagus dari OKR ini akan berpengaruh ya pada peningkatan aspek perkembangan anak sebagai indikator sudah semakin menurunnya learning loss terjadi di PAUD IT Permata. Dari 3 slide ditunjukkan ya bahwasanya semua aspek perkembangan ya 6 aspek perkembangan, 5 aspek perkembangan menunjukkan hasil yang peningkatan yang signifikan. Jadi di kuartal 2 hasilnya lebih bagus daripada di kuartal 1. Untuk aspek seni ternyata belum ada peningkatan yang signifikan, tetapi peningkatannya ini terjadi lebih pada sisi kualitatifnya. Jadi anak-anak yang bisa melakukan kegiatan berkarya di sentra seni, di aspek seni maksudnya itu adalah anak-anak yang tetap, tetapi mereka cenderung mampu melakukannya secara mandiri ya, seperti itu. Hasil pengukuran yang bisa kami simpulkan ya bahwasanya dari diagram patang tadi menunjukkan terjadinya peningkatan di semua aspek perkembangan anak ya, kecuali di aspek seni seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Dan peningkatan ini terjadi karena ada sinergi di semua elemen yang ada ya, bergerak menuju satu tujuan ya, dengan memberikan layanan yang terbaik untuk meminimalisir terjadinya learning loss. Kemudian juga ada sinergi kerja tim ya, karena adanya implementasi OKR ya di PAUD, termasuk dengan OKR ini membantu semua tim untuk fokus pada tujuan dan produktivitas kerja. Dan dengan adanya sistem penilaian kinerja dan evaluasi di OKR yang bersifat 3 bulanan atau kuartal sangat membantu untuk sikap responsif dan peka sebuah lembaga dalam mensikapi perubahan-perubahan yang terjadi. Dan inilah yang membuat PAUD IT Permata siap menjadi PAUD yang adaptif. Untuk evaluasi dari hasil implementasi ini, untuk kedepannya guna memaksimalkan ya hasil yang akan dicapai, maka butuh didetailkan lagi ya distribusi capaian indikator di setiap checkpoint ya yang sudah ditetapkan. Jadi per 3 bulanan itu kira-kira indikator capaian apa yang ingin dicapai, itu bisa lebih didetailkan, termasuk melihat lagi program-program kegiatan yang sudah dicanangkan di perencanaan untuk kalau misalkan sudah tidak efektif lagi bisa diganti dengan program-program yang lebih inovatif. Demikian tentang implementasi
UGR ya di PAUD IT Permata yang alhamdulillah bisa menjadi solusi bagi lembaga PAUD kami untuk bisa menjadi PAUD yang adaptif, yang bisa menjawab semua tantangan dan kebutuhan masyarakat akan pendidikan yang semakin berkualitas. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.